Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, Alhamdulillah di video kali ini kita bisa kembali bersama-sama berjumpa untuk mengkaji kisah sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani perjuangan baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam secara langsung. Pada video kali ini kita akan mengulik sedikit kisah daripada salah seorang sahabat baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar, yaitu mereka sahabat yang masuk Islam dari kota Madinah dan menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah dan ikut berjuang bersama Rasulullah dan kaum muhajirin ketika Rasulullah di kota Madinah. Sahabat ini adalah salah seorang sahabat yang ketika masuk Islam usianya sudah 60 tahun lebih, dengan keadaan fisik yang sudah mulai melemah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau dengan Islamnya beliau ini, dan kisah keislamannya begitu menarik. Kita akan mencoba membahas kisah sahabat Amr bin Jamuh. Sahabat Amr bin Jamuh adalah salah satu tokoh daripada tokohnya Bani Salamah. Bani Salamah ini adalah salah satu suku kabilah terpandang di kota Madinah, suku Yasrib. Dan Amr bin Jamuh adalah salah satu tokoh pemimpin dari Bani Salamah yang tersohor dan memiliki kedudukan, juga dimuliakan oleh warga sekitar kota Madinah. Waqad kana min sya'nil asyraf, dan termasuk dari kebiasaan para tokoh-tokoh di kota Madinah dan Mekah saat itu, para pemimpinnya mereka memiliki berhala khusus. Jadi tokoh-tokoh, para pemimpin pemuka kaumnya, mereka memiliki berhala khusus yang sudah mereka sediakan, yang mereka buat dengan biaya yang mahal, dan mereka letakkan di tempat khusus, tempat istimewa di rumah-rumah mereka. Begitu pula yang terjadi pada sahabat Amr bin Jamuh ini. Dia memiliki sebuah berhala yang dia berikan nama sebagai Manat. Manat ini dia buat dari sebuah kayu yang istimewa, kayu mahal, sehingga setiap harinya Manat ini mendapatkan sesembahan, mendapatkan sembelihan di setiap waktunya, dan menjadi tempat mencurahkan isi hatinya daripada Amr bin Jamuh. Dan Amr bin Jamuh pun juga merawat Tuhannya ini, dalam tanda kutip merawat Tuhannya Manat ini dengan biaya yang begitu luar biasa besarnya. Setiap hari diberikan wangian, kemudian dipoles, tempat-tempatnya dibersihkan, disterilkan, dan begitu luar biasa pengabdian dari Amr bin Jamuh kepada Tuhan kayunya ini. Sampai ketika pada masa salah sahabat yang berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membawa panji-panji Islam dari kota Mekah menuju kota Madinah, di mana saat Rasulullah belum berhijrah ke kota Madinah, namun agama Islam sudah sampai terlebih dahulu lewat lisan beberapa sahabat yang sudah berbaiat di saat Baiatur Ridwan, yang salah satunya dipimpin oleh salah seorang sahabat yang sangat terkenal dari kaum Ansar, yaitu sahabat Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah salah satu sahabat yang berbaiat kepada Rasulullah dan mendakwahkan Islam di kota Madinah. Sehingga ketika sampai Rasulullah di kota Madinah, banyak orang-orang yang sudah menantikan kedatangan Rasulullah, dan mereka telah memeluk Islam berkat dakwah daripada sahabat Mus'ab bin Umair. Nah, Amr bin Jamuh yang saat itu sudah berusia 60 tahun lebih, dia juga tahu bahwasanya Mus'ab bin Umair ini telah menyebarkan agama dari salah seorang yang didengar memiliki keistimewaan dan kejujuran yang luar biasa, tidak lain adalah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan ternyata anak-anak dari Mus'ab bin Umair ini yang berjumlah 3, semuanya laki-laki, yang bernama Mu'awwadh, kemudian Mu'adz, dan juga Khalad. 3 anak laki-laki ini ternyata masuk Islam bersama salah satu teman sebaya mereka yang sahabat juga terkenal di kalangan telinga kita, mungkin kita tidak asing dengan nama beliau, yaitu sahabat Mu'adz bin Jabal yang sudah pernah kita bahas di channel YouTube kita ini juga. Mu'adz bin Jabal ini adalah teman sebaya dari anak-anak Amr bin Jamuh yang bernama Mu'awwadh, Mu'adz, dan Khalad. Mereka berempat ini ya bermain bersama setiap harinya, dan kemudian mereka berempat juga masuk Islam bersama-sama. Dan ternyata ibu dari ketiga anak ini, istri dari Amr bin Jamuh, juga telah memeluk agama Islam lewat dakwah daripada Mus'ab bin Umair. Beliau adalah Hindun. Dan Mus'ab bin Umair tidak mengetahui bahwasanya istri dan ketiga anaknya ini telah terlebih dahulu masuk Islam. Istri beliau, Hindun, ini merasa begitu sayang kepada suaminya. Dia begitu mencintai suaminya yang sudah tua ini, dan dia merasa kasihan jikalau sampai nyawanya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia sedang dalam keadaan kafir, sehingga setiap harinya dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar suaminya ini diberikan hidayah dan bisa masuk Islam bersama dengan anak-anaknya. Sampai pada suatu saat Amr bin Jamuh ini mendapati kaumnya sudah banyak masuk Islam atas dakwah daripada Mus'ab bin Umair, sehingga dia memanggil istrinya dan berkata, "Wahai istriku, hati-hati, engkau jangan sampai bertemu ataupun mendengarkan ucapan dari salah seorang lelaki yang bernama Mus'ab bin Umair, dan jagalah juga anak-anakmu. Anak-anak kita jaga, jangan sampai mereka mendengarkan ucapan-ucapan dari Mus'ab bin Umair ini." Kemudian istrinya pun menjawab, sam'an wa ta'atan. Karena memang istri yang sangat cinta kepada suaminya, taat kepada suaminya, dia pun mengiyakan jawaban tersebut, padahal istri dan anaknya sudah terlebih dahulu masuk Islam. Kemudian istrinya pun bertanya, "Tetapi wahai suamiku, apakah bisa engkau mendengar sedikit dari anakmu Mu'adz? Apa yang dia dapatkan dari laki-laki ini, Mus'ab bin Umair ini?" Qala waihak, celaka. Apakah Mu'adz sudah pernah mendengar ucapan dari ucapan dari Mus'ab bin Umair ini? Ataukah bahkan dia sudah meninggalkan agama nenek moyang kita? Fa ashfaqatil mar'atu shalihah ala syekh. Kemudian perempuan ini merasa kasihan, merasa iba kepada suaminya yang sudah tua, sudah uzur dan memiliki keterbatasan fisik, tapi dia ingin marah kepada anak-anaknya. Tidak, bukan istrinya pun mengatakan tidak. Tetapi Mu'adz, anak kita ini pernah mendengar beberapa ucapan yang saat dimana dia lewat mendengar ucapan Mus'ab bin Umair ini. Maka ayahnya dengan wajah yang marah memerintahkan istrinya untuk memanggil anaknya Mu'adz. Kemudian Mu'adz pun menghadap ayahnya dan berkata, "Coba sampaikan kepadaku apa yang kamu dengar dari Mus'ab bin Umair ini." Kemudian Sayyidina Mu'adz ini, putra dari Amr bin Jamuh, membacakan surat Al-Fatihah dengan suaranya yang indah dari awal sampai akhir. Kemudian ayahnya pun setelah mendengar surat Al-Fatihah dengan lengkap, dia pun berkata, "Ma ahsana hadzal kalam." Sungguh kalimat yang indah luar biasa. Wa ma ajmalahu, dan alangkah indahnya ya. Tentu ini bukan orang sembarangan yang membuat ini. Awa kullu kalamihi mislu hadza? Apakah setiap ataupun semua ucapan yang dikatakan oleh Muhammad ini, yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair, yang diambil dari Muhammad seperti ini? Maka pun anaknya berkata, "Wa ahsanu min hadza ya abata." Bahkan yang lebih bagus, lebih indah dari ini lebih banyak. Fahalaka an tubayyi'u? Apakah engkau berkenan untuk berbaiat kepadanya, kepada Mus'ab bin Umair, wahai ayahku? Maka kaummu telah banyak, Bani Salamah, masyarakat kita, saudara, tetangga, kerabat kita sudah banyak yang sudah membaiat Mus'ab bin Umair ini. Kemudian ayahnya pun berdiam sejenak. Amr bin Jamuh berdiam sejenak dan berpikir.
aku tidak akan pernah melakukan baiat ini sampai aku bermusyawarah, bertanya kepada Manat, kepada Tuhanku. Apa yang dia pendapatkan, apa yang dia sarankan, maka aku akan melakukannya. Kemudian ayah Mu'adz ini berkata, anaknya pun berkata, wa ma'asa iyaqula Manat ya abatah, apa yang bisa diucapkan oleh Manat Tuhan kayu ini wahai ayahku. Wa huwa khashab, dia adalah kayu yang tidak bisa berbicara, dan dia pun juga tidak mendengar. Bagaimana dia bisa memberikan saran kepadamu? Faqala syaikhu fi hiddah, maka ayahnya pun menjawab dengan marah, lan aqta'a amran dunah, aku tidak akan pernah memutuskan sebuah perkara sampai aku bermusyawarah dengan Manat. Kemudian Amr bin Jamuh pun berdiri menghadap kepada Manat di ruangannya yang khusus. Wa kanu idza aradu, dan kebiasaan idza aradu an yukallimu ja'alu khalfahu imratan ajuzan. Kebiasaan orang-orang Arab, tokoh-tokoh Arab yang masa jahiliyah saat itu, mereka ketika bermunajat, bertanya, mereka menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan-Tuhannya, berhalanya ini, mereka memposisikan perempuan yang tua di belakang berhala tersebut, yang mana mereka menganggap bahwasanya apa yang diucapkan oleh perempuan tua ini adalah sebagai ilham, sebagai petunjuk dari arwah yang menunggu ataupun Tuhan-Tuhan yang tidak bisa mengucapkan langsung, tetapi mereka mengilhamkan kepada perempuan yang sudah diposisikan sebelumnya. Itulah permainan. Tsumma waqafa amamahu biqamatihil mamdudah. Kemudian karena Amr bin Jamuh ini adalah laki-laki yang pincang, dia pun juga sudah tua, sudah usianya 60 lebih, maka dia pun salah satu kakinya terpincang dan berdiri di hadapan Manat, bertumpukan kakinya yang sehat, dan dia berkata kepada Tuhannya Manat ini. Dan setelah dia memuji-muji, berdoa, mengucapkan hal-hal yang baik kepada Manat, ya Manat, la raiba annaka qad alimta bi anna hadzal da'iyata alladhi wafada alaina min Makkah la yuridu ahadan bisu'in siwak. Wahai Manat, engkau adalah Tuhanku, ucap Amr bin Jamuh saat itu. Engkau telah mengetahui tentunya apa yang terjadi di kota Madinah dan apa yang telah dilakukan pendakwah yang bernama Mus'ab bin Umair ini. Dia tidak menginginkan kecuali hanyalah keburukan, dan dia tidak ingin kecuali menjauhkan kami, masyarakat kota Madinah dan kaumku untuk tidak menyembah engkau, wahai Manat. Maka apa yang harus aku lakukan? Sedangkan aku mendengar ucapan yang disampaikan oleh anakku yang dia dengar darinya, kemudian dia dengar dari Muhammad, ucapannya begitu indah. Tapi aku tidak akan memutuskan apapun sampai engkau memberikan isyarat kepadaku, ucap Amr bin Jamuh kepada Tuhan Manatnya. Dan waqad karitu an ubayyi'ahu, sungguh aku sebetulnya tidak ingin dan enggan, tidak mau untuk berbaiat kepadanya, meskipun ucapannya begitu mempesona dan seperti menyihirku. Faqala, kemudian Amr bin Jamuh pun mengharapkan jawaban dari berhalanya ini. Karena tidak ada perempuan di belakangnya, tidak ada perempuan tua yang diposisikan sebelumnya, maka tentu berhala kayu itu pun tidak akan mengucapkan apa-apa. Sehingga Amr bin Jamuh pun terdiam menunggu jawabannya, dan tidak ada jawaban yang keluar. Kemudian dia pun berkata, la'allaka qad ghadibta, mungkin engkau telah marah wahai Manat dengan ucapanku yang seperti ini. Wa ana lam asna syai'an yu'dzika ba'du, padahal aku tidak melakukan apapun yang melanggar aturan dan aku tidak menyakiti engkau sedikit pun. Walakin labas, tapi tidak apa-apa. Aku akan menunggu jawaban darimu wahai Manat, wahai Tuhanku. Fasa'atrukuka ayyaman hatta yaskuta ankal ghadab, dan aku akan menunggu jawaban darimu setelah beberapa hari sampai marahmu telah mulai mereda. Begitulah ucapan dari Amr bin Jamuh. Dan melihat hal tersebut, anak-anak dari Amr bin Jamuh menyadari bahwasannya keterkaitan, ta'alluq, kepercayaan dari ayahnya kepada Manat ini begitu luar biasa, sehingga apapun yang dia bingungkan, dia curhatkan, apapun yang permasalahan yang dihadapi oleh ayahnya, tentu dia akan menunggu jawaban dari Manat tersebut. Sehingga anak-anaknya pun merencanakan sesuatu
apa yang bisa dia lakukan untuk merubah keyakinan ayahnya dan agar ayahnya bisa menerima cahaya keimanan dan bersama-sama masuk Islam bersama anak-anak Amr bin Jamuh dan juga istrinya. Lantas apa yang dilakukan, rencana yang telah disiapkan oleh anak-anaknya dan juga istri Amr bin Jamuh, yang mana kesemuanya mereka berharap ayahnya yang sudah tua renta ini agar masuk Islam bersama mereka, sehingga mereka bisa dikumpulkan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Insya Allah akan kita bahas di video-video selanjutnya, dan akan kita kaji bagaimana indahnya cahaya Islam, cahaya iman masuk ke dalam relung hati yang terdalam dari sahabat Amr bin Jamuh, yang merubah apa yang pertama dia imani dari berhala-berhala, kemudian menjadi keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan iman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ikuti channel YouTube MZT Malang Raya, dan tentunya tekan layar tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video yang ada di channel YouTube ini. Wallahu musta'an alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.